Setelah lolos dari penggerebekan pertama, adik PLT Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu akhirnya ditangkap BNNP Provinsi Sulawesi Tengah bersama dua rekannya. Ketiga pelaku ditangkap usai pesta sabu di Kampung Narkoba Tatanga. Yunan Helmi Said, adik kandung PLT Wali Kota Palu, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, ditangkap Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Helmi sebelumnya lolos dan kabur bersama 4 orang rekannya saat digerebek di Kampung Narkoba Tatanga. Namun akhirnya adik Pasha Ungu bisa ditangkap. BNNP Sulawesi Tengah menyita 15 paket sabu, 7 kartu ATM, 7 handphone dan alat isap atau bong yang digunakan saat pesta sabu. Adik Pasha ini juga merupakan target operasi BNNP Sulawesi Utara. Helmi dan 2 rekannya kini berada di rumah tahanan BNNP Sulawesi Tengah. Amankan ada 3 inisial H, inisial N dan B. Dan tersangka masih untuk yang 3 orang masih melarikan diri, inisial S, R dan T. Pemirsa, seorang ayah di Tanjung Balai, Sumatera Utara tega menjual anak kandungnya yang masih berusia 6 bulan. Ironisnya lagi, hal keji ini dilakukannya untuk membeli sabu. Kalau minta cerai dari gue bilang betul-betul mau dia ya memang mau cerai kan lah, makanya nggak tahu. Kemarahan keluarga tidak bisa dipendam saat mengetahui Supriyadi ingin menjual anak kandungnya. Alasannya pun semakin menyayat hati. Supriyadi menjual anaknya seharga 30 juta rupiah yang kemudian uangnya akan dibelikan sabu-sabu. Beruntung, niat jahatnya terbongkar sehingga anak berusia 6 bulan tersebut gagal dijual. Apa alasan adik mau menjual anak adik itu? Apakah kekurangan biaya ekonomi atau bagaimana? Ekonomi, Pak. Sang istri mengaku dirinya kerap dipukuli suami. Ia pun tak menyangka suaminya tega menjual anak kandung sendiri. Mau minta anaknya lah kan, tapi nggak aku kasih, tapi disentapnya langsung lah anaknya itu. Dimintanya katanya untuk dibawa kemana? Mintanya nggak ada dibawanya, tak ada, dibilangnya mau bawa kemana. Rupanya aku dengar dia mau jual. Mau jual ya? Aku nggak tahu, tiba-tiba mau jual. Untuk menyelidiki lebih lanjut, Supriyadi akan diserahkan ke Polsekta Medan Labuhan, Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli HR, iNews melaporkan. Polisi berhasil mengamankan 2 pengedar uang palsu di Bandar Lampung, Lampung. Selain pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa puluhan lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Tak berkutik. Inilah reaksi 2 pengedar uang palsu yang dibekuk tim Reskrim Polsek Sukarame, Bandar Lampung, Lampung. Keduanya diringkus petugas usai menukarkan uang palsu pecahan Rp100.000 di sebuah warung di kawasan Bypass Soekarno-Hatta. Dijanjikannya dari 100 itu 40.000 dijanjikan. Kamu sudah berapa kali pengedarannya? Baru sekali ini, Pak. Baru sekali ini. Kepada polisi, kedua tersangka berdalih mereka nekat mengedarkan uang palsu lantaran tidak memiliki pekerjaan tetap. Keduanya mengaku uang palsu didapat dari seorang rekannya berinisial F yang kini masih diburu polisi. Uang palsu ini kita sudah koordinasi langsung kepada Polresta, ke Satreskrim dan melakukan pemeriksaan saksi ahli, yaitu pihak Bank Indonesia, bahwa benar uang ini diduga uang seratusan palsu. Kedua tersangka kini mendekam di sel Mapolsek Sukarame, Bandar Lampung. Para tersangka terancam dengan undang-undang tentang mata uang dengan hukuman maksimal 15 tahun pidana. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Seorang tukang servis listrik tewas tersengat di Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut diketahui warga dari posisi korban yang terlentang dan tidak bergerak di atas atap. Evakuasi seorang tukang servis listrik dari atap rumah di Desa Tugu, Klaten berlangsung dramatis. Petugas PLN dan warga harus berhati-hati saat menurunkan jasad Sunardi dari atas atap. Kejadian berawal saat korban hendak memperbaiki lemari es di rumah salah seorang warga. Sesaat kemudian, aliran listrik di rumah tersebut meredup.
Korban lalu menaiki atap rumah untuk membetulkan aliran listrik. Tapi kebetulan setrumen itu kurang besar tegangannya. Mungkin ngecek ke atas, mungkin biasanya kan ada jamur di sambungan itu. Nah, mungkin dia mau membersihin atau gimana, tapi kebetulan karena sebenarnya fisiknya itu kurang sehat. Jadi kemungkinan di atas terasa pusing, mungkin di atas itu semaput atau nyampe kabel jaringan besar itu. Korban berprofesi sebagai tukang servis elektronik dan dikenal sebagai pribadi yang baik. Sehari-hari warga sekitar sering meminta bantuan korban untuk memperbaiki gangguan aliran listrik. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, pengunjuk rasa yang ditangkap polisi mulai dipulangkan dan dijemput orang tuanya. Usai jeda tetap bersama kami di iNews Siang.